Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna iman, Rabbi zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan kathiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbi israh lana sadrina wa yassir lana amrina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang menciptakan seluruh makhluknya, yang ada maksud dan tujuannya, yang memiliki arti dan makna tersendiri yang ingin Allah ungkapkan agar manusia mampu berpikir lebih jernih dengan otak yang Allah titipkan kepada manusia. Insya Allah pada channel Khairul Serba-Serbi ini kita akan mengangkat sebuah tema makna penciptaan lalat. Allah Jalla Jalaluh adalah Khalik, sang pencipta. Seluruh makhluk namanya makhluk, seluruh makhluk yang Allah ciptakan, sedangkan yang menciptakan adalah Khalik, sedangkan yang diciptakan adalah makhluk. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang makhluk Allah Jalla Jalaluh yang bernama lalat. Kita ambil referensinya di dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-73. Sebagaimana kita baca makna dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah Jalla Jalaluh tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Jadi ayat Al-Quranul Karim ini menantang, mengajak pada manusia untuk berpikir, untuk bertindak, bahwasanya sesuatu yang disembah selain Allah Jalla Jalaluh adalah lemah, sangat lemah. Begitu juga yang menyembahnya, sangat lemah. Nah, oleh karena itu kita juga disuruh berpikir bahwasanya berhati-hati, jangan sampai memandang remeh. Kita memalingkan kita untuk merenung dan bertafakur terhadap ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Ada di dalamnya sebab tanda kuasa Allah Jalla Jalaluh, keagungannya, keajaibannya selalu ada di balik ciptaan-ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Mari kita mencoba untuk merenungkan apa maksud, apa makna, apa keistimewaan lalat Allah ciptakan. Allah Jalla Jalaluh telah menciptakan seekor lalat. Tentu ada makna yang harus kita pikirkan. Bila tubuh lalat diperbesar sampai 100 kali sehingga terlihat jelas
detail organ tubuhnya, begitu pula kemampuannya, maka siapapun yang melihatnya akan tercengang. Makhluk yang dipandang lemah, jijik dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermunafer luar biasa yang tidak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Lalat ia mampu terbang dengan cepat untuk makhluk seukuran tubuhnya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gesit. Per detiknya ia mampu mengepakkan sayapnya 200 hingga 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengecoh pihak yang mengejarnya. Sungguh canggih, bukan? Sampai pesawat tercanggih pun tak mampu menandingi kecepatannya. Pantas Allah Jalla Jalaluhu berfirman, sebagaimana artinya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Yang lebih mengundang perhatian adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau menyatakan, sebagaimana artinya, jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkatlah kembali. Sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap yang lainnya terdapat obatnya. Dunaisan modern menguatkan kebenaran hadis Rasulullah SAW tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat penangkal kuman berbagai macam mikroba. Sehingga ketika ada sejumlah kuman, mikroba atau bakteri jahat menempel pada sayap atau kaki lalat, dan lalat tersebut hingga di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah sayap atau bagian tubuh lainnya, sebab di samping suatu sayap yang membahayakan, terdapat sayap lainnya menjadi penawar dan penangkalnya. Inilah keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu menciptakan seekor lalat. Selanjutnya, hal yang nyaris tidak percaya adalah jumlah sarafnya yang menyerupai jumlah saraf yang ada pada manusia. Kemudian matanya yang sangat kuat dan penglihatannya yang sangat tajam. Ia juga memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, ia juga bisa marah besar bila terancam bahaya. Ia pun bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Uniknya lagi, ia memiliki daya ingat yang cukup baik. Padahal berat otaknya, tak hanya itu, lalat juga memiliki lebih dari 1000 jenis. Salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada pula jenis lalat seperti lebah yang menghisap madu, minuman manis. Ada pula jenis lalat yang membuat buah seperti arak. Sungguh, seluruh makhluk pada zaman puncak kejayaan sains bersatu untuk mampu menciptakan lalat. Niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Tidaklah mereka dapat merebutnya kembali darinya. Amat lemah yang menyebabkan dan amat lemah pula yang disembah.
Sungguh itu adalah wahyu yang diwahyukan sekaligus sunnah yang pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang menginginkannya, maka ia akan siapapun yang mengingkarinya sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Mari kita cermati ayat Allah yang terhampar di dalam alam semesta sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Namun, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Quran Surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 101. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika kita mampu mentadaburinya, memahami dan merenungkannya, insya Allah, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu senantiasa beri kita kepahaman. Senantiasa ketika kita melihat Al-Quranul Karim, berusaha untuk mentadaburinya, bertambah iman kita, bertambah pemahaman kita, dan Allah mudahkan bertambah pula hendaknya amal soleh kita untuk mempersiapkan kehidupan kita yang hakiki, yang sebenarnya setelah kehidupan yang fana di atas dunia ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bertafakur, senantiasa kita berpikir merenungkan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluhu, bertambah iman kita sehingga kita bahagia hidup di dunia ini. Allah beri kita nikmat hidup di kubur kelak, dan insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan hendaknya juga Allah jauhkan kita dari kesusahan-kesusahan hidup di dunia ini, apapun bentuk kesusahan. Gitu juga Allah jauhkan, hindarkan diri kita, masyarakat kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu dari siksa azab kubur. Dan Allah jauhkan, hindarkan kita dari azab neraka hendaknya, insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tafakur kita tentang seekor lalat ini, renungan kita, pemahaman kita tentang seekor lalat ini, bertambahlah iman kita hendaknya, insya Allah. Mudahkanlah, Allah mudahkan hendaknya amal soleh kita, insya Allah. Dan Allah mudahkan hendaknya kita bertambah ilmu dan pemahaman kita, sehingga kita lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi, terpacu lagi untuk senantiasa wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, sehingga kita hidup bahagia, hidup damai di atas dunia ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu senantiasa beri taufik, hidayah, inayahnya, petunjuk kepada kita untuk senantiasa mampu memikirkan, mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang Allah ciptakan, sehingga Allah mudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga senantiasa bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, yaumil mizan, kita mendapatkan syafaat beliau, di mana tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah mudahkan kita di dalam fase-fase berikutnya perjalanan, insya Allah. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan kita dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.